Kita akan membahas cara menggunakan Laravel untuk membuat project backend ya atau endpointnya saja. Nah, di sini kita jangan lupa membuka dokumentasinya untuk di download ya. Nah, untuk menggunakan Laravel sendiri, Laravel membutuhkan yang namanya Node.js dan Composer sebagai dependensi installernya ya. Jadi jika teman-teman belum punya ya, diharapkan untuk menginstalnya terlebih dahulu sehingga ketika kita menggunakan Laravel ini mudah digunakan gitu ya. Dan Laravel sendiri kita menggunakan versi yang 10 ya. Nah, di sini kita scroll ke bawah ke bagian Getting Started untuk melakukan instalasi. Cari yang namanya Your First Laravel Project ya. Di sini kita bisa langsung copy saja dan saya menggunakan Laragon di sini ya sebagai membuat Laravelnya ya. Jadi nggak perlu install Composer dan Node.js karena sudah disediakan dan Laravel sendiri pun sudah bisa langsung di-generate ya. Namun versi PHP-nya kita bisa gonta-ganti menjadi 7 ataupun 8 dan di sini kita menggunakan versi 8.1 gitu ya. Sekarang kita tinggal masuk dulu, saya masuk dulu ke folder dan di sini saya buat klik kanan saja ya. Lalu di sini kita tuliskan Laravel API seperti ini. Nah, project directory. Kenapa tidak bisa ini? Laravel API seperti ini ya. Kenapa tidak bisa? Nah, baru bisa ya. Laravel underscore API. Kita tunggu sampai selesai ya. Nanti saya bakalan skip saja ya. Kita melanjutkan kembali ya karena sudah selesai nih ya. Untuk yang salahnya dipastikan seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke dalam CD Laravel API. Laravel API seperti ini. Lalu buka Visual Studio Code-nya. Untuk membuat API kita tidak perlu yang namanya engine blade ya atau template-nya dari Laravel yaitu blade. Di sini hanya berfokus kepada API-nya saja ya, yang dimana nanti kita bermain di root lalu di API. Nah, seperti sini, di sini ya. Nah, sekarang kita membuat database-nya terlebih dahulu ya. Ini saya tidak perlu membuka database-nya ya. Cukup langsung saja di sini MySQL spasi u spasi root seperti ini saja. Lalu kita buat read database ya, seperti ini. Lalu namanya adalah misalkan db laravel API seperti ini. Oke, sorry, kenapa ini tidak bisa? Oh sorry, BTS ya, database ya, bukan database ya. Nah di sini sudah berhasil. Lalu kita tinggal tambahkan db laravel API ini di dalam .env seperti ini dan kita ganti di laravelnya menjadi db laravel underscore API seperti ini. Cukup seperti ini dan kita keluarkan dulu dan kita hapus. Di sini tinggal jalankan PHP tulisan migrate ya, seperti ini. Nanti dia akan memigrasi semua migration yang ada di database kita. Nah, di sini sekarang kita berfokus pada API ya, jadi kita tidak perlu melakukan yang namanya resource di dalamnya seperti itu. Dan cukup kita membuat migration terlebih dahulu ya, PHP artisan beserta dengan modelnya, make ya, model, ini kategoris, standar spasi, dash, artinya migration ya, jadi akan menginstal model dan migrationnya, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, dan kita bisa lihat ada di dalam app, dalam models, lalu ada kategoris di dalamnya, dan ada database, ya, migration, dan kategoris untuk model tabelnya. Sekarang kita pergi dulu ke migration, lalu ke database kategoris, kita tambahkan dia menjadi tabel,
string dan name seperti ini. Cukup seperti ini saja. Kita sudah berhasil, lalu kita jalankan PHP artisan migrate untuk menambahkan kategori tabelnya. Cukup seperti ini. Nah, nanti dia di database kita sudah punya ya. Lalu kita pergi ke bagian models. Di dalam models kita definisikan protected tabelnya apa, yaitu tabelnya adalah kategori supaya Laravel tahu bahasanya kategori sebagai tabel kita di dalam modelnya. Lalu ada protected label, artinya ya, apa saja sih yang boleh dilakukan di dalam query datanya gitu ya. Nah, jadi sehingga ketika kita melakukan definisi data, nah name ini berfungsi boleh dimasukkan. Nah, cukup seperti ini saja. Sekarang kita buat kembali ke terminalnya, PHP artisan make ya, controller. Ini kita buat page APA, atau tidak pakai page ya, langsung saja APA/categories controller seperti ini. Nanti dia berada di dalam HTTP controller, APA, dan categories controller seperti ini saja. Nah, nanti kita tinggal buat di sini. Nah, sekarang kita buatkan dulu untuk list datanya adalah public function index saja, atau all kategori seperti ini juga boleh ya. Nah, cukup seperti ini. Lalu kita tinggal bisa panggil all categories sama dengan kategoris, nama modelnya adalah kategori ini dapat dari mana? Dapat dari app models kategoris yang sudah kita definisikan sebagai tabel kita nantinya. Lalu kita query get seperti ini. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, untuk di Laravel endpoint ini kita memerlukan yang namanya JSON ya. Artinya berarti kita tinggal mencetak return ya, response ini JSON ya, JSON, lalu kita kasih dia code-nya 200 seperti ini ya. Lalu message-nya adalah sukses get data kategoris misalkan seperti ini ya. Lalu di sini juga ada yang namanya data ya. Lalu datanya berisikan apa, yaitu adalah all kategoris seperti ini. Cukup seperti ini aja ya. Nah, kalau bisa dilihat ada data, status, array, header, dan option, itu bisa dideklarasikan sendiri gitu ya. Nah, nanti semua datanya berada di dalam all kategoris. Nah, setelah itu kita pergi ke apa.php. Ini kita bisa tuliskan root ini get ya, kategoris, lalu dalam fungsinya adalah kategoris controller ya, plus lalu koma, dan ini adalah all kategoris. Kenapa all kategoris? Karena function kita namanya adalah all kategoris, jadi disesuaikan dengan benar ya. Seperti ini saja. Seperti ini, karena kategoris controller ini berasal dari controller APA kategoris controller yang sudah diimport. Nah, di sini saya hapus saja biar lebih singkat. Ini nah, cukup seperti ini ya. Artinya nanti Laravelnya sudah bisa berjalan. Coba kita jalankan PHP artisan search ya. Nah, di sini kita bisa jalankan di Thunder kita. Nah, kalau belum punya silahkan download ekstensinya di Thunder klien ya. Nah, request di sini tinggal tuliskan http //localhost 8000 /APA/kategoris. Kenapa ada APA-nya? Karena di API.php ini memang trafficnya dari APA ya, jadi ada APA di depannya seperti ini. Jadi APA/kategoris, nama URL-nya seperti apa. Nah, nanti dapat datanya seperti ini. Route 200, message-nya get data kategoris, datanya adalah array kosong.
ya, karena kita tidak mempunyai data sama sekali ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan cara meng-create datanya ya. Kita balik lagi ke kategoris controller. Di sini tinggal melakukan yang namanya pembuatan public function, yaitu adalah kita tutup dulu ya ini ya, kecilkan saja. Lalu di sini create ini kategoris seperti ini saja. Lalu kita melakukan sebuah request ya, request seperti ini, karena yang kita akan minta adalah sesuai data yang kita inputkan. Nah, request ini dapat dari mana? Request ini mempunyai dari package Illumet HTTP request ya, menggunakan package. Namun kita juga bisa menggunakan yang namanya helper request ya, tapi di sini kita cukup menggunakan seperti ini saja. Lalu tinggal validasi saja ya, validation sampingan ya. Kalau di API kita bisa coba cek dulu ya. Ini adalah balik lagi ke dokumentasinya, kita cari validation, terus saja validation seperti ini. Kita cari yang bagian scroll ke bawah, bisa seperti ini ya, ataupun yang validator ya, validator. Nah, yang ini ya, nah, seperti ini ya, validator. Nah, kita bisa pakai validator di sini, ini saja. Kita copy, taruh seperti ini. Jangan lupa diimport control ALTI, control ALTI untuk memunculkan pop-up ini. Lalu kita bisa pilih yang bagian Illuminate support package ya, seperti ini. Lalu if jika validatornya fails ya, seperti ini, maka kita bisa code-nya adalah 400 ya, coba seperti ini. Lalu datanya kita buat ya validator get message message ya, seperti ini ya. Lalu kita kasih dia koma di sini 400 seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ganti saja yang bagian ini, kita berikan dia require saja, yaitu adalah bodinya adalah name ya, karena database kita adalah name ya, nama kolomnya seperti itu. Lalu kita tinggal langsung saja kategoris ya, create. Nah, di sini ada yang namanya validator seperti ini. Oh sorry, bukan ini ya, tapi ini name. Lalu di sini adalah request, itu name. Kita akan melakukan request sebuah name ya, seperti ini. Lalu jangan lupa return response ya, JSON. Katanya ini ada 201 ya. Lalu di sini kodenya 201. Lalu message-nya adalah successfully kategoris, seperti saja ya. Nah, seperti ini. Lalu jangan lupa pilih komanya. Nah, sekarang sudah selesai. Kita akan coba balik lagi ke rendernya ya. Ini kita buka ini, ganti ke post, dan kita tambahkan, oh ya saya lupa tambahkan ya, yang ini kita tambahkan jadi post. Ini adalah creator saja ya, creator ini. Lalu yang ini adalah create kategori seperti ini. Oke, cukup seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan slash creator ya. Jangan lupa untuk headernya kita tambahkan asetnya bebas, artinya ini semua juga boleh ya, atau kita juga aset
application JSON seperti ini cukup. Lalu kita body ke bagian form, di sini kita tambahkan dulu ya name, dan lalu kita send. Kalau misalkan dia tidak diisi, gimana hasilnya? Nah, nanti kalau kosong maka dia akan ada validasi data name, langsung the name is well is required. Nah, kalau misalkan kita isi sini adalah kategoris satu, maka akan dikasih upgrade datanya. Sini ya, seperti ini. Lalu kategoris 2 coba kita tambahkan seperti ini ya. Dan jika kita balik lagi ya, kita copy saja ini, lalu kita new refresh dan kita copy di sini dan kita hapus bagian slash scriptnya, kita tinggal get, maka akan menampilkan data yang kita butuhkan, yaitu kategori 1 dan kategori 2 yang sudah di create ya. Nah, itu selanjutnya adalah kita akan melakukan yang namanya update data ya. Nah, di sini kita balik lagi ke controller kita buat copy saja ya yang ini ya, copy saja yang create kategoris, bisa di copy, kita pastikan di bawah, dan lupa untuk kita ganti ya. Di sini kita ganti menjadi update kategoris seperti ini. Lalu seperti ini, dan jangan lupa kita sehabis $request kita tambahkan koma untuk mendapatkan kategoris ID-nya seperti ini. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk nge-find data yang kita butuhkan. Nah, sekarang kita hapus dan dihapus ya. Enaknya seperti apa ya? Oke, jadi gini saja. Sekarang kita cek dulu ya, kita cari yang bagian ini, kita hapus. Sekarang kita cari find categories ya, dengan kategoris findnya dari mana? Dari ID kategoris ini ya, find kategoris ID. Kita cek dulu, misal jika ya find kategorisnya tidak sama dengan find kategoris ya, maka return response JSON ya. Sini kodenya adalah 404 ya, lalu message-nya adalah kategoris ID not found seperti ini. Oh sorry, seperti ini saja ya. Artinya ketika kita mencari si ID berdasarkan yang kita tulis, jika tidak ada maka munculkan kategoris ID not found seperti ini. Nah, lalu jika dia temukan maka find kategoris update ya, ini ya, lalu kita tinggal name, kita tambahkan request name seperti ini. Artinya dia akan melakukan update. Lalu di sini tinggal kita munculkan saja yaitu updated. Nah, kalau misalkan kita mau cari dia seperti ini, successfully ya, sorry seperti ini, kategoris ya, ini find kategoris name-nya ini ya, nanti jadinya akan seperti ini ya, seperti kategorisnya apa namanya, updated seperti itu. Nah sekarang jangan lupa kita ke API.php-nya, lalu kita Ctrl D dan kita ganti menjadi update ya, oh sorry, kategoris ID. Nah sini ada update seperti ini. Lalu kita tinggal cari dia menjadi fetch ya, output ya, fetch saja ya seperti ini, fetch. Lalu di sini kita ganti jadi update kategoris seperti ini. Nah sudah, kita tinggal coba lagi di Thunder kita ya, kita kopikan saja yang ada di sini, ini request, tinggal Ctrl V, lalu di sini kita ganti jadi ID-nya berapa, misalkan ID-nya 5 ya, coba kita cari untuk keadaannya ya, lalu kita
kita pakai patch ya di sini, lalu kita headernya kita kasih dia seperti ini aja, itu nggak apa-apa ya. Lalu kita body ke form, lalu di sini coba kita send. Nah, the name is required. Oke, intinya kita salah ya kayaknya ya, kita keliru ya. Sini kategori controllernya. Oke, di sini kita harusnya di bawahnya ya, cari dulu final kategorisnya ini ya. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita pergi ke Thunder lagi. Nah, kategoris ID not found. Nah, kalau misalkan 2 1 ya, misalkan atau 1. Nah, di sini ada errornya, kenapa? Karena dia mencetak 1 tapi kita belum melakukan apapun ya. Nah, di sini tinggal tambahkan name ya, name, lalu misalkan kategori 1 updated seperti ini. Kenapa tidak mau cannot be null kategori updated pada ID 1? Oke, karena kayaknya put kita tidak bisa pakai put. Di sini kita tambahkan dengan metode put ya, ini put. Oh sorry, ini adalah bukan put tapi ini adalah post ya. Nah, kita ganti juga di API nya, ini jadi put seperti. Coba kita coba lagi. Nah, sekarang bisa ya. Sini ada successfully kategori 1 updated. Nah, kategori 1 updated ini berasal dari query yang kita tuliskan di sini. Gitu ya. Oke, terakhir adalah kita mencari ID-nya lalu kita delete gitu ya. Nah, kita bisa kopikan saja yang dari public function categories, Ctrl C lalu Ctrl V, dan kita tinggal ganti menjadi delete categories seperti ini. Lalu kita tinggal hapus yang bagian request seperti ini, jadi sisakan kategori ID saja. Nah, kita hapus yang bagian update-nya sampai ke sini, sampai ke bawah ya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita find kategoris delete seperti ini. Cukup seperti ini, lalu delete seperti ini. Nah, oke, cukup seperti ini saja ya. Di sini kita ganti dari 200 ya, lalu kita tambahkan ke ke API ya. API kita duplikat lalu kita delete, dan di sini kita ganti menjadi delete, dan di sini juga menjadi delete kategoris seperti ini. Nah, bila mana kecepatan, coba di pause saja ya. Seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, sudah cukup seperti ini. Dan jika kategoris ID-nya tidak ditemukan, maka tidak akan berhasil. Nah, sekarang kita coba ke Thundernya. Ya, seperti biasa kita akan kopikan lalu buatkan yang baru di sini. Di sini silakan deleted untuk yang ID misalkan 5 atau 4. Untuk ini adalah delete ya metodenya. Di sini kategoris ID not found. Nah, jika kita ID-nya ada ya di 2, maka dia berhasil menghapus successfully kategoris 2 deleted. Nah, coba kita send lagi, maka kategoris ID sudah tidak ada ya, karena sudah dihapus gitu. Nah, sekarang kita coba membuka data-data atau mereview dari controller yang kita buat. Di sini all kategoris artinya dia melakukan ngelist semua data dari database. Nah, ada sedikit kelupaan jika kita melakukan update atau create data yang baru, karena data yang baru itu waktunya adalah lebih lebih baru ya, jadi kita bisa gunakan seperti atas. Nanti dia berdasar posisinya di paling atas untuk data yang baru kita create seperti itu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau banyak
kosakata yang lead. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.